Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan saya jelaskan tentang cara menentukan golongan dan periode suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Yang sudah kalian ketahui bahwa sistem periodik modern gambarnya seperti ini. Banyak sekali unsur yang ada di sistem periodik unsur ini, dan dari masing-masing unsur nanti bisa kalian tentukan di manakah letak golongan dan periodenya. Misalnya di sini Ca ada di golongan 2A periode ke 1, 2, 3, 4, ada di 2A periode keempat. Bagaimanakah kita bisa menentukan letak dari suatu unsur pada sistem periodik unsur? Mari kita bahas soal-soalnya. Sebelum saya membahas soal-soal, maka saya sampaikan dulu tentang rumusnya. Rumus menentukan golongan dan periode. Bisa kalian perhatikan tabelnya di sini. Ada dua golongan utama, yaitu golongan A dan golongan yang B. Untuk golongan A, rumusnya seperti ini. Ada NS1, ada NS2, NS2NP1, dan seterusnya sampai NS2NP6. N ini adalah nomor periode, atau kalau dikonfigurasi nomor kulit. Sedangkan untuk yang golongan B, rumusnya adalah N-1D-NS. Nah, kalau yang A ini nomor kulitnya sama, NS-NP, berarti ya 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4P, jadi N-nya ini sama. Sedangkan untuk di golongan yang B, antara D dan S ini berbeda. N-1 di sininya N. Berarti kalau misalnya S-nya 4, maka D-nya 4 kurangi 1, 3. Kalau S-nya 5, maka D-nya 5 kurangi 1, 4. Kalau S-nya 6, maka D-nya 5. Kalau S-nya 6, maka D-nya 6 kurangi 1, 5. Jadi di sini rumusnya demikian. Kita masuk ke soal. Tentukan letak unsur berikut pada SPU. Yang pertama, kita harus ingat dulu bagaimana caranya konfigurasi elektron dengan metode SPDF. Kita harus ingat hafalan ini: SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Soal yang pertama 20 Ca. Kita buatkan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. 20 Ca maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Yang paling akhir adalah 4S2. Untuk menentukan letak golongan dan periode, kalian perhatikan nomor kulit yang paling besar. Di sini kan 1, 2, 3, 4. Yang paling besar adalah 4S. Maka yang kalian perhatikan hanya yang 4S saja. 4S2 ini kita lihat di rumusnya. Ada NS1, ada NS2. 1 dan 2 ini adalah jumlah dari elektronnya. Dari soal ini, maka bisa kita tentukan yang pertama adalah periode. Periode itu kulitnya yang paling besar ya, yaitu ada 4. Maka periode 4. Sedangkan golongannya golongan 2A, karena isi elektronnya ada 2. NS2, 2A. Ini 2, maka golongannya 2A. Contoh yang berikutnya 15P. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3p3. Yang paling besar kulitnya adalah 3, yaitu di 3S dan 3P. Maka kita lihat dua-duanya, yaitu pasangan S dan P. Nah, kalian ingat rumus dari pasangan S dan P ini bisa nanti golongannya 3A sampai ke 8. Ini saya contohkan yang 3A sampai ke 6 ya. NS2 NP1, jadi 2 tambah 1 ketemunya 3, 2 tambah 2 ketemunya 4, 2 tambah 3 ketemunya 5, 2 tambah 4 ketemunya 6. Maka di contoh yang ini pun sama. 3 itu periodenya, yaitu 3, sedangkan golongannya adalah kalian tambahkan elektronnya. 2 dengan 3 ditambah ketemunya 5, maka ada di golongan yang ke-5. Karena pasangan S dan P, maka golongannya 5A. Soal berikutnya 33AS. Kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Dari konfigurasi ini kita lihat kulit yang terbesar, yaitu 4 ya. Ternyata 4 ini ada di 2 orbital, ada di 4S, ada di 4P. Karena ada 4S dengan 4P, maka kita pilih dua-duanya. Sehingga sesuai dengan rumus pasangan S dan P. NSNP 4S 4P. Maka cara menentukan periodenya adalah dari nomor kulit ini 4, periodenya keempat, dan golongannya kita tambahkan elektron yang ada di S dan yang ada di P. 2 tambah 3, sehingga golongannya golongan 5A. Soal berikutnya 27CO. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Nomor kulit yang paling besar adalah 4, tetapi di belakangnya ada D. Maka kalian lihat dua-duanya, sehingga yang diperhatikan itu pasangan S dan D. Untuk pasangan S dan D bisa kita lihat rumusnya. Ini D dan S ya. Jadi N-1D NS. Kalau S-nya 4, maka D-nya kurangi 1 sehingga 3. Untuk periode kita pilih yang terbesar. Di sini ada 4S dengan 3D, maka yang dipilih yang 4S. Maka periodenya itu yang 4, kulit yang paling besar. Sedangkan golongannya kita tambahkan 2 tambah 7, ketemunya 9. Untuk 9 masuknya ke golongan 8P. Kita lihat di sini ya, golongan 8 ini bisa 6, 7, 8 untuk D-nya ya. Elektron D-nya itu bisa 6, bisa 7, bisa 8. Kalau S-nya 2. Nah, karena di sini D-nya 7, berarti masuknya ke golongan 8. Karena pasangannya pasangan S dan D, maka 8-nya itu 8P. Soal yang berikutnya 29CU. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Terakhirnya 4S1, 3D10. Berarti pasangan S dan D. Kita perhatikan dua-duanya. Untuk menentukan periode, kita ambil dari yang terbesar yaitu 4S, sehingga periodenya adalah 4. Sedangkan golongannya kita tambahkan elektron 1 ditambahkan elektron 10, sehingga 1 plus 10 ketemunya 11.
untuk jumlah elektron 11 ternyata golongannya golongan 1p. 10 plus 1 golongannya 1p. Demikian cara untuk menentukan letak unsur pada SPU. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.